Perkenalkan Pak, nama saya Philip Giancarlo Tasoid dengan NIM 11S25037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aktivitas praktikum dengan topik Structure and Enumeration. Baiklah, saya akan memulainya. Jadi yang pertama itu ada latihan 1, dasar structure atau struct. Jadi latihan ini mendemonstrasikan cara membuat cetak biru atau blueprint struct dan menggunakannya untuk membuat variabel. Kita akan menggunakan contoh entitas mahasiswa. Baiklah, di sini saya sudah membuat code-nya. Oke. Jadi pertama, program menyertakan ini include studi.h ini digunakan untuk menggunakan fungsi printf. Kemudian include string.h ini digunakan untuk menggunakan fungsi dari string copy yang nantinya akan digunakan untuk menyalin string. Kemudian dibuat struktur student yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi di dalam struct ini terdapat 3 buah atribut, yaitu ID digunakan untuk menyimpan name digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, dan grade digunakan untuk menyimpan nilai atau IPK dari mahasiswa. Kemudian di dalam fungsi main, program kemudian membuat variabel ini mhs1 ini berdasarkan struct student. Jadi variabel ini akan menyimpan data satu orang mahasiswa. Kemudian setelah variabel dibuat, program mengisi nilai setiap atribut menggunakan operator titik ini. Jadi fungsi dari string copy ini adalah dia digunakan untuk menyalin teks ke dalam atribut ID dan name. Sedangkan atribut grade itu dia diisi langsung, yaitu dengan nilai 3,75. Kemudian di bawahnya program menggunakan beberapa perintah printf untuk menampilkan data mahasiswa yang telah disimpan dalam variabel mhs1 ini. Di antaranya itu ada NIM, ada nama, dan ada IPK. Oke, kemudian di sini ada return 0 yang menandakan bahwa program dijalankan dengan lancar. Di sini kita coba untuk menjalankan program tersebut. Oke, di sini outputnya jadi ini adalah data mahasiswa dengan NIM 11S22001, namanya Budi Santoso, dan IPK-nya itu 3,75. Oke, kita lanjutkan pada latihan kedua. Latihan kedua itu ada dasar enumeration atau enum. Jadi latihan ini menunjukkan bahwa enum pada dasarnya adalah konstanta integer yang nilainya dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1. Di sini saya sudah membuatkan code-nya. Oke, jadi yang pertama itu program membuat include studi.h. Jadi dia ini akan digunakan supaya fungsi printf nantinya dapat dipakai. Kemudian program mendeklarasikan enum academic status yang berisi beberapa status akademik mahasiswa seperti aktif, leave, dropout, dan graduated. Secara default, setiap nilai enum akan memiliki nilai integer yang dimulai dari 0, kemudian bertambah 1 secara berurutan. Jadi aktif itu dia bernilai 0, leave itu dia bernilai 1, dropout itu dia bernilai 2, dan graduated itu dia bernilai 3. Setelah itu di sini di dalam fungsi main ini program membuat 2 buah variabel bertipe enum academic status dan enum academic status untuk si Budi dan enum academic status untuk si Ani, yang dimana si Budi ini dia bernilai aktif, sementara si Ani dia bernilai graduated. Selanjutnya program menggunakan printf untuk mencetak nilai integer dari si enum tersebut dengan format ini %d. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun enum itu ditulis menggunakan nama, sebenarnya nilai yang disimpan itu adalah angka integer. Kemudian di sini ada return 0 yang menandakan bahwa program telah dijalankan dengan baik. Oke, kemudian di sini kita coba untuk mengcompile-nya.
Oke, dapat kita lihat outputnya sendiri adalah nilai integer status Budi, dia itu aktif dengan nilai 0, dan nilai integer status Ani, dia bernilai graduated dengan nilai 3. Oke, kita lanjutkan pada latihan berikutnya, latihan 3, yaitu menggabungkan struct dan enum. Jadi di dunia nyata itu, enum sering digunakan sebagai salah satu atribut di dalam sebuah struct. Oke, di sini saya sudah membuatkan codingannya. Oke, jadi di awal program kita mendeklarasikan enum academic status yang berisikan status dari mahasiswa, yaitu aktif, live, dan graduated. Jadi di sini aktif itu secara sengaja diisi dengan angka 1 sehingga nanti nilai berikutnya yaitu live dan graduated itu dia akan bertambah otomatis 1. Jadi live itu dia itu otomatis menjadi 2 dan graduated itu otomatis menjadi 3. Selanjutnya dibuatkan struct student ini, yang dimana dia ini memiliki 2 buah atribut, yaitu name dan academic status. Jadi ini name ini dia bertipe char dan academic status ini dia bertipe enum. Oke, selanjutnya di dalam fungsi main ini program membuatkan variabel mhs1 dari mhs1 dari struct student. Jadi program ini dia itu kemudian mengisi atribut ini name menggunakan string copy, kemudian dia mengisinya dengan Sinta, dan atribut status ini dia diisi dengan nilai aktif. Setelah itu program selanjutnya menampilkan nama mahasiswa menggunakan ini printf. Jadi dia ini akan menampilkan status akademik dalam bentuk teks yang mudah untuk dibaca. Jadi program menggunakan struktur switch dan case. Jadi switch case ini itu dia akan melakukan memeriksa nilai enum pada mhs1 dot status. Lalu dia akan mencetak teks yang sesuai dengan nilainya. Seperti contohnya dia akan mencetak aktif, kemudian cuti atau lulus. Oke, di sini kita akan melakukan compile pada latihan 3 ini. Oke, dapat kita lihat jadi outputnya itu adalah nama, yaitu Sinta, dengan status akademik dia aktif. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tugas 1, yaitu array of structures atau sistem penilaian sederhana. Jadi instruksinya itu adalah menggunakan cetak biru struct student dari latihan 1, yaitu memiliki atribut ID, name, dan grade. Yang kedua itu buatlah sebuah array of struct yang dapat menampung data 3 orang mahasiswa. Kemudian gunakan perulangan for loop untuk meminta user memasukkan input data ketiga mahasiswa tersebut seperti name, nama, dan nilai. Kemudian gunakan perulangan kedua untuk mencari dan menampilkan data mahasiswa yang memiliki nilai atau grade paling tinggi. Di sini saya sudah membuatkan code-nya. Program pertama-tama membuatkan sebuah struktur student yang dimana dia ini memiliki 3 atribut, yaitu ID, name, dan grade. Jadi setelah itu di sini dia membuatkan sebuah array student buka kurung siku 3, yang dimana dia ini akan berfungsi untuk menyimpan nilai dari 3 orang mahasiswa. Setelah itu di sini dia melakukan perulangan for yang pertama. Ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan data mahasiswa berupa NIM, nama, dan nilai. Jadi data yang dimasukkan itu nantinya akan disimpan ke dalam array struct. Setelah itu digunakanlah for yang kedua. Di for yang kedua ini dia akan membandingkan
nilai dari ketiga mahasiswa tersebut guna mencari nilai tertinggi di antara mereka. Setelah program mendapatkan nilai tertinggi di antara ketiga mahasiswa tadi, dia akan menyimpan posisi mahasiswa itu ke dalam ini max index. Setelah itu, pada tahap yang terakhir, program menampilkan data dari mahasiswa dengan nilai tertinggi. Data-datanya itu adalah NIM, nama, dan nilai. Kemudian terakhir ada return null yang menandakan bahwa program dilakukan dengan lancar. Di sini kita akan mencoba untuk mengcompile-nya. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan mahasiswa ke-1, masukkan NIM 11S557. Nama, nilai 60, nama, nilai contohnya 70, nama, nilai 80. Oke, jadi setelah saya menginput data dari 3 mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan nilai, kemudian di sini ditampilkan mahasiswa dengan nilai tertinggi, yaitu ini mahasiswa ketiga tadi, karena nilainya tadi 80 dan nilainya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai mahasiswa yang lain. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu adalah array of enumeration. Jadi ini adalah riwayat status mahasiswa. Untuk instruksinya sendiri, kita disuruh untuk menggunakan enum akademik status dari Laten 2. Jadi ceritanya, Anda ingin melacak riwayat status akademik seorang mahasiswa selama 4 semester terakhir. Buatkanlah sebuah array of enum dengan ukuran 4. Yang ketiga, isi array tersebut secara manual di dalam code. Misalnya semester 1 aktif, semester 2 aktif, semester 3 cuti, dan semester 4 aktif. Keempat, gunakan perulangan untuk menelusuri isi array tersebut. Gunakan struktur switch case seperti pada latihan ketiga untuk mencetak riwayat tersebut ke layar dengan format teks yang mudah dibaca. Baiklah, di sini saya sudah membuatkan codingannya. Jadi pertama-tama program mendefinisikan enum academic status yang berisikan beberapa status akademik seperti status aktif, status leave, status graduated, dan status drop. Enum ini digunakan agar status akademik memiliki pilihan nilai yang jelas dan tetap. Selanjutnya, di dalam fungsi main ini kita membuatkan array untuk enum history buka kurung psiko 4, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan riwayat dari status akademik mahasiswa selama 4 semester terakhir. Jadi nilai array ini kemudian akan diisi secara manual di dalam kode. Jadi ini setiap indeksnya itu mewakili 1 semester. Setelah itu, di sini program kemudian menggunakan ini perulangan for. Jadi perulangan ini digunakan untuk menelusuri setiap elemen array. Jadi di dalam perulangan tersebut digunakan switch case ini, switch dan case. Jadi digunakannya switch case untuk memeriksa nilai enum dan mencetak status akademik di dalam bentuk teks yang mudah dibaca. Jadi di sini contohnya, jika case-nya status aktif, maka dia akan mencetak aktif. Jika case-nya status leave, dia akan mencetak cuti. Kemudian jika case-nya status graduated, dia akan mencetak lulus. Dan jika case-nya status dropped, dia akan mencetak drop out. Oke, di sini jika dia default, dia akan mencetak tidak diketahui. Kemudian return null yang menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan dengan normal. Di sini langsung saja kita coba untuk mengcompile-nya.
Oke, di sini kita dapat melihat outputnya. Riwayat status akademik mahasiswa. Semester ke-1 dia cuti, semester kedua dia aktif, semester ketiga dia drop out, dan semester 4 dia lulus. Pas ya, karena di sini ini tadi saya membuatkan dia yang pertama itu leave. Jadi kalau leave itu dia cuti, oke, benar. Kemudian saya membuatkan status aktif, oke, aktif. Kemudian di sini yang ketiga itu saya membuat statusnya dropped. Di sini benar, semester ketiganya tuh dia drop out di sini. Kemudian yang terakhir itu saya membuat statusnya graduated. Kemudian di sini tampilkan semester 4 itu dia lulus. Jadi demikianlah presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.